Wong Sumsel, sehat galau insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan kita makin berkah, makin jaya, sehat galau sekeluarga hingga bisa menikmati acara hikmah Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Hikmah Ramadan TVRI Sumatera Selatan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita hampir saja memasuki babak pertamanya, hampir selesai nih Ramadan. Masya Allah, kalau berbicara tentang Ramadan, tentu Ramadan adalah bulan di mana-mana yang sudah kita nantikan sehingga kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di bulan Ramadan butuh jihad bagi kita semua untuk memperjuangkan amal soleh yang akan kita kerjakan. Maka hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa, pada kesempatan Hikmah Ramadan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali tentang Ramadan bulan jihad. Yang insya Allah pada kesempatan hari ini alhamdulillah sudah hadir di studio TVRI guru kita Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Saim Marhadan. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perjalanan ke sini, lancar Ustadz? Setengah lancar. Setengah lancar ya, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan kalau di bulan penuh berkah nih Ustadz ya, Insya Allah perjalanan pun banyak zikir Ustadz ya. Itu termasuk jihad juga tuh. Jihad juga Masya Allah. Apalagi pemirsa hari ini hubungan kalau disangkut pautkan dengan tema kita, ternyata semua amal di bulan Ramadan ini memang butuh jihad. Betul Ustadz ya. Iya. Nah maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa di bulan Ramadan ini, apapun amal yang ingin kita tekadkan, seperti mungkin nanti membaca Al-Quran one day one juz, bersedekah rutin setiap hari, sholat berjamaah di masjid, tentu itu semua membutuhkan jihad perjuangan. Karena kenapa? Kalau kita tidak berjuang melakukannya, maka cenderung akan tergoda dengan rasa malas yang menggoda kita gitu ya. Maka hadirin pemirsa Hikmah Ramadan, hari ini kita akan langsung berbincang-bincang asik bersama guru kita yang sudah hadir di studio hari ini membahas topik Ramadan bulan jihad. Namun sebelumnya kami ingatkan terlebih dahulu kepada masyarakat Sumsel khususnya Kota Palembang, waktu azan maghrib pada kesempatan hari ini jatuh pada pukul 18.07 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, maka oleh karena itu sambil nunggu waktu berbuka, yuk sama-sama kita belajar tentang Islam, ngambil ilmu yuk dari tema kita hari ini. Insya Allah. Ustaz, berbicara tentang Ramadan bulan jihad Ustaz. Bagaimana nih Ustaz memaknainya agar kita tuh di Ramadan ini betul-betul produktif menjadi Ramadan bulan jihad Ustaz? Baik. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara masalah jihad, jihad itu bisa diartikan perjuangan, bisa juga diartikan perang. Cuma tentunya kalau kita merujuk apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, memang beliau pernah mengatakan salah satunya jihad itu bisa diartikan perang, angkat senjata, kalau ada orang yang ingin mengobrak-abrik agama Islam. Nah, itu perlu. Kalau memang sudah ingin merusak Islam ini, agama Islam ini. Tapi beliau juga mengatakan bahwa jihad ini tidak serta-merta diartikan perang angkat senjata. Sehingga dia katakan bahwa ada yang namanya jihad an-nafs. Jihad artinya melawan nafsu. Sebab manusia ini kan punya nafsu. Nah, inilah kelebihan manusia ini punya nafsu, punya akal. Kadang-kadang gejolak-gejolak nafsu ini akhirnya membuat manusia terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, bagaimana memeranginya? Itu dengan cara mempelajari agama, tafaqquh fiddin. Jadi mempelajari, memahami agama Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua,
ada yang namanya jihad as-syaiton. Jihad as-syaiton ini memerangi setan yang akan menyelusup ke dalam diri manusia yang mempengaruhi nafsu-nafsu manusia ini. Nah, cara memeranginya itu dengan cara puasa. Nah, jadi artinya bahwa jihad itu tidak serta-merta diartikan perang angkatan senjata. Barangkali kalau kita masih ingat sejarah perang yang paling besar itu perang Badar. Tapi Rasulullah tetap katakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jihadil akbar jihadin nafs. Jadi kita ini masuk kita Palembang baru balik dari perang kecil. Kita akan berhadapan lagi dengan perang yang paling besar. Nah, perang yang paling besar itu jihadin nafs. Kita akan melawan nafsu kita sendiri. Nah, di saat Ramadan ini kita seperti itu. Betapa banyaknya gejolak nafsu-nafsu kita ini yang terkadang membuat kita terlena. Contoh kecil saja, ibu-ibu termasuk kita, selama puasa ini tinggi nafsu. Kalau sudah masuk pasar, segalanya nak dibeli. Nak dibeli kalau? Nak dibeli kalau. Teko makan yang tidak pernah dimakan di bulan puasa, nak dibeli. Padahal selama luar bulan puasa nak jenggot juga sungkan. Waktu puasa nak dibeli. Sehingga penuh. Begitu kita berbuka, apa yang kita makan? Tidak pula banyak dimakan. Di luar Ramadan biasa kita makan sepiring nambah. Di saat berbuka, setengah piring kadang-kadang tidak habis. Nah ini, kita sebetulnya sudah diajar Allah untuk berjuang dengan nafsu kita. Makanya Allah katakan, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ini dalam rangka jihad juga sebetulnya. Jadi jangan salahkan kalau 9 bahan pokok naik. Karena kita seolah-olah ingin cari makan lemak. Makan sahur lemak, tidak kata istilah makan lemak. Yang penting lemak makan. Seperti itu. Ini jihad. Jadi perjuangan cukup besar. Di saat kita berpuasa ini kita tidak boleh berbicara yang katanya rofas. Bicara yang di luar batas. Bicara yang menyakiti hati orang. Dan sebagainya. Nah itu nafsu. Mesti dikendalikan bicara yang seperti itu. Kadang-kadang banyak nafsu-nafsu yang lain harus dipertahankan. Diperjuangkan jangan sampai manusia ini terlena dengan nafsunya. Orang masuk penjara itu oleh orang nafsu itu. Artinya di sini jihad yang paling pokok dalam Ramadan ini Ustaz ya. Mengenai jihad an-nafs terlebih dahulu Ustaz ya. Jihad nafs. Jihad setan. As-syaitan tadi. Berjuang melawan setan. Melawan setan. Setan ini paling sujud yang tidak puasa. Tapi bukankah Ustaz banyak di tengah masyarakat kita sudah terkenal kan hadis populer saat Ramadan itu setan-setan dibelenggu Ustaz. Bagaimana kaitannya ini Ustaz? Dengan kenapa kita tetap harus berjihad melawan godaan setan seperti tadi? Itu yang dibelenggu itu setan bagi yang puasa. Yang tidak puasa tidak dibelenggu. Maksud seperti ini. Kita lah yang dalam arti membelenggu setan itu. Nah sekarang bagaimana caranya? Kita berpuasa. Ya, berpuasa. Sehingga setan terbelenggu. Kalau tidak berpuasa lepas setannya. Setuju dia tidak puasa itu tidak? CS-nya jadi CS-nya. Nah kita berpuasa ini bagaimana kita mempertahankan. Jihad melawan nafsu itu. Jihad melawan setan. Cobalah kita bulan puasa ini. Betapa banyak yang kadang-kadang misalnya tarawih saja sungkan. Padahal itu kalau kita lakukan, termasuk jihad itu. Kadang-kadang sudah berbuka, malas mau sholat, tarawih. Padahal itu jihad. Subuh. Enggak. Sampai Rasulullah katakan kalau tidak bisa berjalan merangkak ke masjid. Itu jihad sebetulnya. Jadi pada prinsipnya di Ramadan ini kita diajarkan untuk berjihad. Melawan
nafsu-nafsu yang tidak baik. Melawan setan-setan yang akan menggoda diri kita. Makanya kalau kita kenal dengan hadis Rasulullah yang anjuran nikah itu, ya masyarakat sabab anistata'a minkumul ba'ah falitazawwaj. Ya itu hubungan kira seperti itu kan. Jadi para pemuda-mudi kalau sudah sanggup nikah. Karena dengan nikah mampu menahan pandangan dan syahwat. Nah tapi sudah kata wa malam yastati. Nah kalau tidak mampu ma'alaihi bisawm. Puasa. Artinya gejolak nafsu itu dengan puasa. Bisa dipertahankan nafsu yang tidak baik dengan berpuasa. Itu termasuk jihad sebetulnya. Jadi puasa ini menempati posisi sebagai benteng diri berarti Ustaz ya dalam hal ini. Iya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu dengan benteng puasa tidak jadi orang. Misalnya dia mau melakukan sesuatu yang tidak baik. Oh, aku berpuasa. Ana shaim. Saya berpuasa. Tetapi kalau dia tidak mampu berjihad, kadang-kadang puasanya lepas. Tergoda dengan sesuatu yang dilihat. Tapi kalau dia mampu mempertahankannya, maka dia berhasil. Itu namanya jihad. Makanya saya bilang tadi, jihad itu tidak serta-merta diartikan perang angkat senjata. Tapi kalau runut sejarahnya Ustaz, di bulan Ramadan ini ternyata kaum muslimin memang pernah mengangkat senjata ya Ustaz ya? Ya perang. Karena orang yang akan merusak agama Islam. Memang saya bilang tadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi ada jihad itu berjuang angkat senjata karena agama akan diobrak-abrik orang. Tapi saya katakan itu kalau agama sudah mau diobrak-abrik orang. Tapi tadi saya katakan jihad itu tidak serta-merta juga diartikan perang angkat senjata. Tadi nafsu yang harus kita pertahankan itu termasuk jihad. Seorang suami bekerja dari pagi sampai sore. Toh? Untuk hidup anak dan keluarga. Itu jihad. Berjuang dia bagaimana keluarga yang sejahtera. Termasuk jihad. Masya Allah. Kalau berbicara tentang jihad Ustaz, berarti sangat menarik sekali Ustaz ya. Berbagai elemen kehidupan kita ternyata bisa dikaitkan dengan jihad ini Ustaz. Betul. Jadi saya kata tadi, setiap perjuangan menuju kebajikan termasuk jihad. Apa Ustaz keistimewaan jihad ini di mata Allah? Woi, saya kira kalau itu berhasil surga. Karena dia mampu mempertahankan perbuatan-perbuatan yang baik dan mampu mendobrak perbuatan yang tidak baik. Dia mampu semua itu dipertahankan. Lah saya kira tidak ada ganjaran lain surga itu. Surga tertinggi Masya Allah ya. Karena dia mampu mempertahankan yang baik dan mampu memperjuangkan yang tidak baik untuk tidak dilakukannya. Maka Ramadan kita diajar seperti itu. Makanya Allah ajar perintah berpuasa. Agar kamu pada akhirnya jadi orang yang takwa. Nah orang yang bertakwa itu mampu berjihad sebenarnya. Bagaimana dia mencapai nilai-nilai ketakwaan. Kalau tidak berjihad bagaimana bisa mencapai nilai ketakwaan. Saya bilang tadi orang masih masa penjara itu kan tidak mampu berjihad dengan nafsunya. Melawan nafsunya tidak mampu dia. Dia dikalahkan oleh nafsu. Dia dikalahkan oleh setan. Setan selalu membisikkan, mbek wae itu, aman wae kau. Itu setan. Nafsu lah nurul pun lanjutlah. Sementara itu akhirnya membuat dia tidak jadi baik. Tapi kalau dia istiqomah, jangan. Ini bukan punya saya. Bukan hak saya. Kalau bukan hak saya, jangan saya gunakan. Jangan saya pergunakan. Itu jihad itu. Sehingga dia tidak terpuruk kepada hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau dia lanjut, teruskan. Dianggap dia tidak mampu berjihad. Ramadan kan mengajar itu. Bulan hijab. Ramadan sebut bulan hijab. Bulan yang akan membatasi kita dengan perbuatan yang tidak baik. Kalau itu mampu kita lakukan, termasuk jihad. Ustadz, ada satu hal yang menarik. Kalau dalam sejarah Islam itu kan ketika seseorang mendapatkan panggilan jihad, seruan diajak Rasulullah untuk berjuang, berjihad membela Islam. Dalam hal tadi konteks agama kita diserang gitu kan. Maka kalau dalam sejarah itu orang-orang muslim seakan-akan diajak semuanya untuk terjun membela Islam Ustaz ya. Nah, bahkan kalau ada seseorang yang dia berpura-pura tidak untuk berjihad, dia kan akan mendapatkan konsekuensi kan dari Rasulullah sampaikan dapat teguran bahkan. Nah, kalau dalam konteks kehidupan sekarang Ustaz, seseorang yang misalnya dia nggak mau berjihad, adakah konsekuensi yang akan dia terima sebenarnya Ustaz? Ya paling tidak dia sendiri yang akan menerima konsekuensinya itu. Mungkin dia dikucilkan orang. Mungkin dia tidak
Mungkin dipermalukan orang di tengah ramai, bisa saja. Kalau dia tidak mampu berjihad seperti itu. Dianggap tidak bisa mempertahankan agamanya. Konteksnya misal begini Ustaz. Dalam berpuasa kan, beberapa masyarakat kita kan ya kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk berkeyakinan harus puasa gitu kan. Tapi kita hanya bisa menyampaikan dakwah Ustaz ya. Nah, misalnya ada masyarakat yang tetap dia makan di tempat umum. Nah, muncul di istilah, ya hormatilah dong orang yang berpuasa Ya. gitu. Bukan justru kebalik gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Yang jihad sebenarnya yang berpuasa untuk menghormati yang tidak atau seperti apa Ustaz? Oh, sebetulnya yang tidak berpuasa itu hargailah, hormatilah orang yang berpuasa. Jadi kalau nak makannya kan itu ramai. Kira-kira seperti itu. Kalau makan tempat orang ramai, ngampuk juga sebelah bang. Oh, Nah, artinya bahwa, nah ini tak mampu dia berjihad. Tak mampu berjihad. Kalau dia mampu berjihad, ini perintah Allah. Seberat apapun perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mampu dilakukan, termasuk jihad dia. Termasuk berjihad. Cuma kalau tidak mampu berjihad, alasan yang alasan yang sakit, itu bukan alasan itu tuh. Kecuali kalau memang dinyatakan dokter memang tidak bisa. Nah, menarik Ustadz yang terkait tentang seseorang yang mungkin sakit. Tapi sebelumnya Ustadz kita akan ada sesuatu yang lewat sejenak. Kita break sejenak terlebih dahulu. Demi asa untuk mengokohkan ketahanan pangan, Pusri hadir dalam memberikan kontribusi bagi negeri. Komitmen Pusri dalam mengoptimalkan hasil usaha dituangkan dalam hadirnya produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Beberapa produk inovasi yang berhasil dikembangkan yaitu NPK Singkong, NPK Kopi, dan NPK Sawit yang penggunaannya memberikan banyak manfaat bagi tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami pegawai TPRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini, tiada kata terindah kecuali kita saling mendoakan. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar adalah kata kunci dalam kehidupan. Kita diuji melalui kesehatan. Kita dicoba melalui persoalan keluarga. Kita juga diuji melalui jabatan dan kekayaan. Sementara anak-anak muda kita diuji karena ketidakadaan lapangan kerja. Tetaplah istiqomah dan tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kayak kita sekarang ini, Maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pinginnya eksis, nggak mau dilupain. mudah untuk mengikuti tren. Namun, seringkali lupa dengan tujuan awal. rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan, dan kita nggak suka toh disia-siakan. Pikirkan kembali, seberapa cinta kita, Seberapa bangga kita seberapa paham kita Dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. karena rupiah tercipta atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Hikmah Ramadan yang berbahagia. Kembali tadi membahas ya Ustadz ya tentang jihad seseorang yang sakit di bulan Ramadan.
Nah, Ustadz tadi telah menuturkan tentang bagaimana seseorang yang ternyata sakit juga harus berjihad. Tetapi sebelum kita bahas tentang ini Ustadz, kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori'ah kita, Ustazah Hajjah Misbahatul Zolam, SAG. Dalam hal ini beliau akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 140. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله
ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemirsa Hikmah Ramadan. Alhamdulillah kita telah menyimak pembacaan ayat surat Al-Quran oleh qari'ah kita, Bunda Haja Misbahatus Zolam SAG. Alhamdulillah pemirsa, mudah-mudahan menambah nilai keberkahan kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Kembali ke topik kita pemirsa hari ini tentang Ramadan bulan jihad. Tadi sempat di ujung pembahasan Ustadz kita membahas tentang seseorang yang sakit Ustadz ya. Nah Ustadz dalam konteks seseorang yang sakit tadi Ustadz menarik ini. Karena namanya juga sakit sehat tentu adalah fase dalam hidup Ustadz ya. Nah saat berpuasa seperti ini memang ada beberapa orang yang sakit. Dalam konteks sakit seseorang gimana Ustadz memaknai Ramadan sebagai bulan jihad? Jadi sebetulnya walaupun dia sakit, tapi dia berpikir sakit aku ini tidak pula terlalu parah. Sehingga dia berupaya untuk berpuasa. Itu jihad sebetulnya. Toh kan nanti pada saatnya dia menyatakan tidak mampu, dia boleh batalkan. Atau memang kata dokter, saudara tidak boleh berpuasa. Kalau saudara berpuasa nanti saudara tambah kamu penyakitnya. Oke dia terus. Tapi sepanjang dia masih bisa, Allah katakan wa antasumu khairul lakum. Lebih baik berpuasa kau. Nah, seperti itu kan. Nah, tapi pada saat-saat tertentu dia harus ganti. Maka dalam Al-Quran tadi dibacakan oleh qari'ah, kita jelaskan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari yang dijadikan Allah kepada kita ini ada rotasinya. Hari sakit mungkin besok sembuh. Pada saat sembuh dia berpuasa. Seperti itu kan. Nah, jadi maksudnya yang penting bagaimana kita berjuang. Jihad itu. Jadi berjuang untuk sembuh berarti Ustaz ya? Berjuang untuk sembuh sehingga berjuang dia berpuasa. Berupaya dia. Ya orang yang melahirkan saja termasuk jihad. Seperti itu kan. Nah jadi kembali saya katakan bahwa puasa bulan jihad ya. Ramadan bulan jihad. Ini kalau kita garis bawahi. Apa yang dikatakan Rasulullah, sering kita dengar para ulama kita, para ustadz kita sering menyampaikan pesan Rasulullah. Kam min shaim. Laisa lahu siyamihi illal ju' wal atas. Seperti itu kan? Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya tidak dapat apa-apa. Cuma dapat lapar dan haus.
Mengapa? Karena tidak bisa berjihad. Karena dia tidak mampu berjihad dalam dirinya. Masuk Rasulullah itu seperti ini. Berapa banyak orang yang berpuasa itu cuma tidak dapat apa-apa. Cuma dapat lapar dan haus saja. Mengapa? Karena waktu dia berpuasa tidak mampu dia mengendalikan dirinya. Maaf dia ngomong, nyinggoknya melo dikit, katoi. Masya Allah. Enak ya? Nafsunya tidak bisa dikendalikan. Melihat ada barangkali menggoda, tergiur dia. Sehingga puasanya itu tidak dinyatakan batal, tapi tidak mendapat apa-apa. Cuma dapat lapar dan hausnya saja. Wajibnya baik dapat. Wajibnya baik. Nah, ini tidak bisa berjihad. Tapi kalau dia mampu berjihad, oh ini tidak boleh. Masya Allah, ya Allah. Mata saya harus saya pejamkan. Telinga saya harus tutup. Jadi semua anggota tubuh dia ini harus berpuasa. Itu termasuk jihad. Sehingga baru nanti hasil jihadnya itulah yang dikatakan la'allakum tattaqun. Dia menjadi orang bertakwa. Karena puasanya memang berjihad betul. Jadi bukan cuma sekedar puasa saja. Perlu ada. Ada perjuangan yang harus dilakukan seseorang. Ya? Nah, Masya Allah. jadi kalau dia tidak mampu berjihad, pertama puasa cuma dapat lapar dan haus, dan yang kedua memang tidak mau berpuasa. Takut. Takut. Belum apa-apa, nanti emas saya kambuh, nanti saya sakit. Itu memang tidak mampu berjihad. Berarti ternyata Ustadz, berjihad ini mulai dari berpikir pun ada harus pikiran yang baik, masuk jihad juga Pak Ustadz. Lah betul. Masya Allah. Berarti kompleks dalam kehidupan. Jadi Ustadz. kalau Victor itu tidak berjihad ya. Yang pikiran kotor itu. Sebab untuk mencapai pikiran yang baik itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Untuk berpikir saja pun harus berjuang. Soal segala suatu pekerjaan itu harus dipikirkan. Mana baik, mana yang tidak baik. Kalau dia memperturutkan nafsu, nanti berpikir yang tidak baik. Tapi sebelumnya Ustadz, kita juga akan menyapa ya bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung. Bisa menghubungi telepon interaktif kita di 0711 311 454. Nanti pertanyaan insya Allah akan langsung dibahas dan dikupas oleh guru kita pada kesempatan hari ini. Baik Ustadz, kalau berbicara tadi ternyata Victor, pikiran kotor Ustadz ya. Masuk jihad juga Ustadz, berpikir seseorang itu. Lah iya. Jadi kalau dia memperturutkan nafsunya, dia tidak berjihad. Maka pikirannya kotor. Husnuzon juga berarti. Jadi kalau sudah pikirannya kotor, hasil kerjanya pun kotor. Tidak akan baik dia. Nah sekarang dia berjihad. Bagaimana dia memperjuangkan nafsunya, pola pikirnya harus berpikir yang baik. Sebab berat itu. Untuk berpikir yang baik itu susah. Perlu perjuangan. Sebab kalau tidak, berapa banyak orang tidak jadi baik. Maka saya bilang tadi, orang macam masuk penjara itu karena tidak mau berjihad. Tidak mau berjuang untuk mencari yang baik. Masya Allah. Maka Ramadan ini mengajar kita semuanya harus baik. Berbicara harus baik, pekerjaan kita harus baik, apa yang kita berikan kepada orang harus baik. Nah itu, orang bersedekah. Kalau tidak berjihad, tidak mungkin dia keluar sedekahnya. Hitungannya besar. Orang kalau tidak berjihad, tidak akan keluar zakatnya. 2,5% kali sekian sudah sekian. Oh, kalau beli kipas angin lah baca. Untuk beramal soleh itu memang butuh rasa Rasa jihad berjihad, perjuangannya. Soalnya tidak demikian kadang berpikir ya, zakat uang saya sekian, kalau 0,5% sekian, oh bisa dapat kipas angin. Tidak jadi dia berjihad, tidak menjadi dia berinfak sedekah. Tapi kalau dia berjihad, ini demi Allah, demi untuk Allah, fisabilillah. Jihad dia. Nah jadi perlu perjuangan, apalagi Ramadan ini. Betapa banyaknya godaan-godaan setan. Betapa banyaknya golak nafsu kita yang kadang-kadang membuat orang menjadi terjerumus. Nah ini perlu pertahankan. Kalau tidak demikian, maka puasanya sia-sia saja. Hanya dapat lapar dan haus saja. Nauzubillah min zalik. Pemirsa, tentu kita sangat takut sekali. Pemirsa di rumah mungkin juga sangat khawatir kalau seandainya ternyata di Ramadan ini tidak bukan juga hanya dapat lapar dahaga saja. Iya. Mungkin Ustadz bisa membagikan kepada kita Ustadz, kiatnya seperti apa nih di bulan Ramadan agar kita benar-benar istiqomah dalam berjihad, tips-tipsnya itu seperti apa Ustadz? Nah makanya kembali yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi, kita lebih banyak mempelajari ajaran agama ini, tafaqquh fiddin. Jadi agama itu bukan hanya sekedar dipelajari,
Tapi bagaimana kita pahami betul ajaran agama itu. Contoh saja kita sholat. Sholat itu kan cuma dipelajari, angkat takbir, baca fatihah, ruku, sujud, itu dan sebagainya. Itu cuma belajar. Follow up dari sholat itu maksudnya yang namanya pemahaman. Follow up dari sholat itu, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kan maksudnya. Jadi dengan sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu baru dikatakan jihad. Kalau sudah sholat masih juga gawe-gawe lawan mak lamo tuh lah. Seperti itulah, tidak ada masalah. Tidak ada hasilnya. Kita puasa. Diajarkan puasa, lapar sama lapar, haus sama lapar, haus. Kita berpikir, oh inilah nasib orang fakir miskin. Kalau kita kasih makan dia, betapa senangnya dia, betapa bangganya dia, betapa bahagianya. Di saat kita berpuasa, menderita, lapar, haus. Begitu kita berbuka, senangnya bukan main. Ini kan tafaqquh fiddin. Nah yang model semacam perlu perjuangan, perlu jihad tadi. Sedikit sekali orang habis puasa, habis selesai. Yang pelit tambah pelit. Zakat itu cuma dikeluarkan, yang penting wajib. Wajib. Ke zakat fitrah sudah. Selesai Ramadan, masih lagi pelit lagi. Tidak demikian, tidak ada full off-nya. Seperti itu. Jadi perjuangan yang cukup besar. Pelajaran yang sangat berharga. Makanya tadi memperjuangkan nasib kehidupan kita ini dari semua gangguan setan itu dengan cara berpuasa ini. Pelajari agama. Sehingga dengan demikian kehidupan kita akan lebih baik. Agama menuntun kita selalu melakukan yang terbaik. Termasuk jihad itu. Susah orang belajar agama nih. Apalagi letuo Ustaz. Nah, apalagi letuo. Katanya begitu di masyarakat Ustaz. Letuo, aku cak inilah, nak mau manu lagi. Nah itu sebenarnya berarti kurang tepat Ustaz yang ngomong kayak gitu. Seakan nggak mau belajar. Disuruh belajar gaji. Letuo, nak melak MTQ juga tidak. Lah bukan belajar MTQ untuk MTQ. Belajar ngaji Al-Quran itu bukan untuk MTQ. Sudah dipelajari, dipahami. Sudah dilaksanakan ajaran itu. Itu bukan untuk MTQ. Jadi sebetulnya untuk kebutuhan kita. Ya, itu namanya berjuang. Berapa banyak orang tidak mau belajar. Tapi kalau semakin dia ingin belajar, semakin dia ingin tahu. Itu termasuk jihad itu. Apa artinya? Dari hasil belajar ini dia mampu memperbaiki dirinya. Oh selama ini saya salah. Selama ini saya tidak benar. Gitu? Dia berjuang, berjihad. Maka dia jadi orang benar. Cuma kadang-kadang kapan disalahi, uji bahasa ketulusan kami kecil hati dia. Mulai tersinggung. Tersinggung. Salah kalau aku nih. Tidak lagi aku belajar. Nah itu tidak berjihad namanya. Tidak mau berjihad. Orang yang mau berjihad itu semakin disalahi orang, semakin dia ingin belajar. Semakin dia dikritik orang, semakin dia ingin tahu. Itu termasuk jihad. Sehingga dia sadar perbuatan saya. Oh tidak benar. Dengan ini baru benar. Itu berarti jihad. Ustadz mohon maaf. Berarti sepertinya ada tanda-tandanya orang berjihad itu Ustadz. Nah kesungguhan. Kalau saya menerjemahkan kesungguhan. Kesungguhan ingin tahu. Kesungguhan ingin memperbaiki diri. Kesungguhan untuk melawan setan-setan yang akan merusak dirinya. Itu termasuk jihad. Tanpa kesungguhan tidak akan mungkin. Dia bisa mencapai sesuatu yang terbaik. Itu termasuk jihad. Berarti tanda jihad seseorang itu di mana di saat dirinya itu ada sungguh-sungguh. Ustaz. Ada kesungguhan. Kalau anak muda sering bilang manjat wajadah berarti Ustaz. Manjat wajadah. Baca nyebut gimana itu kadang-kadang. Berarti untuk orang tua berlaku juga ini Ustaz. Berlaku. Siapa bersungguh-sungguh dia pasti berhasil. Pasti berhasil. Itu termasuk jihad itu. Kalau tidak ada kesungguhan maka mungkin dapat. Sedangkan sudah sungguh-sungguh kadang-kadang belum tentu dapat, apalagi tidak sungguh-sungguh. Nah, lalu Ustadz, sekali lagi kami infokan kepada pemirsa, bagi yang ingin bertanya langsung ya kepada guru kita, Ustadz Saim, bisa menghubungi 0711 311 454. Nah Ustadz, ada satu hal yang cukup menarik juga di masyarakat. Ramadan ini banyak yang bad mood, males, akhirnya banyak tidur. Kalau anak mudanya mungkin nak main game baik gitu. Ini seperti apa Ustaz? Fenomena seperti ini apakah masuk yang tidak baik juga Ustaz? Ya kalau dia buka medsos, di situ ada pengajian, ada
masalah-masalah keputusan agama, silakan saja. Cuma kalau berhari-hari nonton, rasanya kurang cocok. Jadi kita ini mestinya hiburan kita itu apa? Baca Al-Quran. Jadi kita terhibur, pahala dapat. Seperti itu. Bukan dihabisi dengan tidur. Memang benar kata Rasulullah itu, tidurmu saja ibadah. Itu khawatir kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Cuma kalau dari sudah sahur tertidur sampai buka baru bangun, ngeri kalau tidak bangun lagi pula. Iya. Jadi tidak ada jihadnya kemudian macam itu. Artinya sesuatu itu Ustaz ya harus benar-benar menjadikan Ramadan ini sebagai bulan produktif. Betul. Jadi Ramadan ini jadikan bulan produktif. Produktif kita untuk Ibadah. meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan kesungguhan kita dan sebagainya. Merasakan bahwa ini satu perjuangan yang cukup besar, jihad yang cukup besar. Masya Allah. Tanpa demikian kita tidak akan bisa menjadi orang yang baik. Tanpa jihad, tanpa perjuangan, tanpa kesungguhan tidak akan bisa mencapai sesuatu yang terbaik. Apapun bentuknya. Masya Allah Ustaz, memang tema hari ini pemirsa sangat menarik sekali ya tentang Ramadan bulan jihad. Tak terasa kita sudah mendekati hujung, Ustaz, di ujung. Maka oleh karena itu mungkin bisa Ustaz menyampaikan kesimpulan apa yang bisa kita tarik nih dalam kehidupan. Jadi pertama saya katakan bahwa jihad itu tidak serta-merta diartikan perang dengan angkat senjata. Tidak serta-merta diartikan perang angkat senjata. Tapi melawan nafsu kita yang tidak baik, melawan setan-setan yang akan merusak kehidupan kita, itu termasuk jihad. Ramadan merupakan salah satu bulan jihad melawan kesemuanya itu. Sehingga kita pada akhirnya nanti Allah katakan menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Alhamdulillah, Masya Allah pemirsa. Inilah pembahasan topik kita Ramadan sebagai bulan jihad. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan mudah-mudahan menjadikan kita sebagai seorang muslim yang akan berjuang di dalam kehidupan kita. Menjadikan Ramadan ini betul-betul membawa perubahan. Menjadikan Ramadan membawa banyak hal berlimpah berkah dalam hidup kita. Terima kasih pemirsa yang sudah bergabung bersama Hikmah Ramadan. Insya Allah kita akan berjumpa di esok hari dalam program Hikmah Ramadan. Seperti biasanya, ajak keluarga Anda untuk menyaksikan dan ambil Hikmah Ramadan agar Ramadan kita penuh dengan berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.